Halo, selamat datang di channel Aji Pro. Video kali ini tentang tes psikopat. Ada yang menyebutnya psikopat, ada yang menyebutnya psikopat. Terserah kalian lah, suka-suka. Tapi sebelum masuk ke tesnya, kita akan bahas secara singkat tentang psikopat ini. Biasanya film-film tentang psikopat itu biasanya tentang pembunuhan, tapi orangnya tenang, santai, kalem, tapi sadis dan taktis. Nah, film seperti ini banyak peminatnya karena alur ceritanya itu nggak terpikirkan, nggak terbayangkan oleh penonton pada umumnya. Jadi membuat rasa penasaran dan ya, rasa seru yang lebih. Itu sebagai intro aja pembahasan singkatnya. Sekarang kita masuk ke dalam tesnya. Nomor 1. Kalian dalam kondisi sedang haus. Kemudian kalian berjalan. Di tengah jalan tersebut, kalian bertemu atau menemukan lemari minuman. Lemari minuman ini gratis, boleh siapapun meminumnya. Ya, memang digunakan untuk semua orang gitu. Dan pada lemari minuman ini tersedia berbagai macam jenis minuman. Warnanya berbagai macam, ada yang bening, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, hijau, ungu, dan sebagainya gitu. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak pilihan minuman ini, warna minuman apa yang akan kalian pilih? Aku kasih waktu 8 detik untuk berpikir dan menentukan pilihannya. Oke, sudah menentukan? Jika kalian memilih warna biru, kuning, hijau, merah, atau apapun warnanya, maka selamat, kalian bukan termasuk orang psikopat, atau bisa kita sebut sebagai orang normal saja. Tapi kalau kalian memilih warna bening, kemungkinan kalian berpotensi sebagai psikopat. Kenapa seperti itu? Karena bening itu melambangkan hambar, dan psikopat biasanya itu orangnya tenang, flat, tanpa perasaan. Jadi kalau kalian pilih bening, maka artinya oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kondisinya seperti ini. Kalian sedang ada di hutan pada malam hari. Kalian jalan, kemudian menemukan sebuah rumah. Saat kalian melihat ke rumah tersebut, ada sesuatu yang melintas di belakang kalian. Gitu. Pokoknya ada sesuatu yang melintas. Kalian merasa ada sesuatu yang melintas dan pertanyaannya adalah, apa sesuatu yang melintas tersebut? Aku akan kasih waktu 8 detik untuk berpikir dan menjawab. Kalau kalian menjawab bahwa yang melintas tersebut adalah hantu, atau orang lain, atau cuma sekedar daun atau ranting jatuh, maka selamat, kalian bukan termasuk psikopat. Tapi kalau kalian memilih atau berpikir bahwa yang melintas tersebut adalah seekor anjing, maka kemungkinan kalian berpotensi sebagai psikopat. Kenapa seperti itu? Karena anjing itu identik dengan, ya bisa kita katakan sebagai detektif. Dan kalau kamu sebagai psikopat, kamu akan defensif terhadap anjing karena kamu membayangkan anjing tersebut akan mengganggu proses yang sedang kamu lakukan. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kondisinya seperti ini. Kamu sedang berada di dalam ruangan. Dan di luar ruangan tersebut ada pembunuh yang sedang mengincar kamu dan mau membunuh kamu. Tapi sayangnya di dalam ruangan ini nggak ada alat untuk perlawanan diri, nggak ada senjata tajam, nggak ada kayu untuk mukul, pokoknya nggak ada alat untuk mempertahankan diri. Kemudian
pasti kamu harus bersembunyi. Pertanyaannya adalah, di mana kamu harus sembunyi? Aku kasih waktu 8 detik untuk memikirkan jawabannya. Kalau kalian menjawab bersembunyi di bawah ranjang, atau bersembunyi di balik horden, atau masuk ke dalam kamar mandi, atau lompat keluar lewat jendela, maka selamat, kalian termasuk orang normal, biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian memilih bersembunyi di belakang pintu, maka kemungkinan kalian berpotensi sebagai psikopat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian memilih bersembunyi di belakang pintu, artinya strategi di otak kalian membayangkan ketika si pembunuh ini masuk, maka kamu akan merebut senjatanya dan mungkin kamu akan menikam pembunuh tersebut. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 4. Kondisinya seperti ini. Kamu sedang ada di dalam sebuah rumah. Dan di rumah tersebut, kamu melihat di dinding, dan pada dinding tersebut ada lukisan seorang prajurit yang sedang terluka. Pertanyaannya adalah, luka tersebut ada di bagian mana? Silahkan kalian jawab dalam waktu 8 detik. Kalau kalian menjawab kepala, atau pipi tergores bagian sini, atau kaki, atau tangan, maka selamat, kalian termasuk orang normal biasa saja. Tapi kalau kalian memilih atau membayangkan lukanya itu ada pada bagian mata atau pada bagian jantung dada sini, maka kalian berpotensi sebagai psikopat. Kenapa seperti itu? Karena orang pada umumnya yang normal itu berpikir ya kalau luka itu tergores muka gitu, atau sininya bekas jahitan, atau tangannya bolong bekas peluru, atau kakinya gimana gitu. Tapi kalau orang yang berpotensi sebagai psikopat itu membayangkan sesuatu yang di luar orang pikir, atau sesuatu yang ekstrim gitu, matanya dar bekas tembakan, atau sininya bolong, jantungnya kena tembak gitu gambarnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal kelima, dan ini yang terakhir. Soalnya adalah, kalian sering beberapa kali bercermin di sebuah cermin. Tapi setiap kali kalian melihat cermin ngaca terhadap diri kalian, ada sesuatu yang membuat kalian gak puas, gak suka gitu saat ngeliat kaca, ngeliat cermin tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kalian gak puas atau gak suka saat melihat cermin tersebut? Aku kasih waktu 8 detik untuk berpikir dan menjawab. Kalau kalian menjawab karena muka kalian jelek, atau karena gendut, atau ada bekas luka, jerawat, dan sebagainya di muka, maka selamat, kalian termasuk orang yang normal, biasa aja. Tapi kalau kalian menjawab karena cerminnya rusak, atau karena cerminnya kotor, maka kalian berpotensi sebagai psikopat. Kenapa seperti itu? Karena seorang psikopat itu akan mencari alasan dan jawaban yang di luar dari faktor dirinya. Pokoknya dirinya nggak boleh salah. Yang salah adalah cerminnya. Tesnya cukup seperti itu aja. Dari 5 pertanyaan itu, apakah kalian menjawab semuanya lolos tanpa ada berpotensi psikopat, atau bahkan semuanya kalian menjawab sebagai jawaban seorang psikopat? Atau mungkin kalian menjawabnya secara remix, terkadang ada yang kena berpotensi sebagai psikopat, dan terkadang ada juga jawaban kalian yang normal. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.